kalian sudah belajar mengenai persamaan linear satu variabel. Nah, untuk sekarang kita lanjut ke konsep nilai mutlak. Jadi, yang akan dibahas yaitu yang pertama adalah nilai mutlak. Nilai mutlak itu ditandakan dengan dua garis tegak yang sejajar seperti ini. Misal, ini titik-titik di dalam nilai mutlaknya ada angka atau ada persamaannya gitu. Nah, ini dibacanya adalah nilai mutlak dari titik-titik. Karena yang ada di dalam nilai mutlaknya adalah titik-titik. Nah, contoh penggunaannya seperti apa? Seperti ini. Misal, yang pertama, nilai mutlak dari 4 itu adalah 4. Seperti itu. Nilai mutlak dari 1/5 adalah 1/5. Kemudian, nilai mutlak dari 8 adalah 8. Nah, kok tetap sama nilainya? Apa bedanya dimutlakkan dengan tidak? Terus apa fungsinya nilai mutlak kalau hasilnya tetap sama? Nah, nilai mutlak ini bakal kelihatan fungsinya itu ketika bilangan yang ada di dalam nilai mutlak. Jadi di dalam ininya, di sini nih, di dalamnya itu adalah bilangan yang negatif. Contoh, nilai mutlak dari negatif 2 adalah 2. Seperti itu ya. Nilai mutlak dari negatif 1/3 adalah 1/3. Jadi, konsep dari nilai mutlak itu ketika angkanya negatif itu jadi positif. Jadi, hasil dari nilai mutlak itu akan selalu positif. Seperti itu ya. Terus, bagaimana dengan 0? Nilai mutlak dari 0 itu adalah 0. Jadi gitu ya. Hasil dari nilai mutlak itu kalau tidak bilangan yang positif, D itu 0. Jadi cuma ada dua kemungkinan. Tidak akan hasil dari nilai mutlak itu bernilai negatif. Seperti itu. Jadi konsepnya bahwa hasilnya adalah selalu positif. Itu adalah konsep dari nilai mutlak. Seperti itu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan kan mengenai konsep dari nilai mutlak, yaitu hasilnya pasti selalu positif atau 0. Nah, sekarang kita ke definisinya. Jadi misal ada sembarang bilangan bulat X yang dimutlakan, maka nanti bisa jadi si hasilnya itu X aja, jadi tetap. Nah, ketika seperti apa kondisinya, yaitu ketika si X itu lebih dari atau sama dengan 0. Jadi tetap gitu. Kalau misalnya 3 ya 3, nilai mutlak dari 3 ya 3, nilai mutlak dari 0 ya 0 gitu. Dia itu tetap, tapi dia itu akan menjadi negatif X ketika kondisi si X-nya itu X-nya kurang dari 0. Seperti itu ya. Contoh yang nomor 1 ya. Contoh nomor 1. Nilai mutlak dari 6 adalah, nah sekarang lihat, 6 itu kan lebih dari 0 ya. 6 itu lebih dari 0. 6 lebih dari 0, berarti kita ngambil yang ini ya, yang lebih dari 0 yang ini nih. Untuk yang kasus nomor 1 ini. Karena 6 lebih dari 0, maka hasilnya X aja. X-nya 6. Berarti nilai mutlak dari 6 itu adalah 6. Jadi ini hasilnya 6. 6 aja gitu. Yang kedua. Contoh lagi ya. Nilai mutlak dari negatif 3. Nah, nilai mutlak dari negatif 3. Nah, negatif 3 itu kurang dari 0. Nah, karena kurang dari 0, sekarang kita lihat definisi yang kedua yang ini nih. Negatif kurang dari 0, berarti harus gimana? Maka harus negatif X. Jadi kita pakai yang ini ya. Jadi di sini negatif X, X-nya negatif 3, negatif dari si X-nya negatif 3. Negatif
ketemu negatif atau dikali negatif itu hasilnya positif, jadi positif 3 gitu. Jadi intinya hasilnya selalu positif ya, karena berdasarkan definisi juga seperti itu. Contoh yang ketiga, sini contoh yang ketiga, misal ada nilai mutlak dari 8 dikurangi 13. Nah, itu berapa? Tinggal kalian kurangkan dulu 8, nilai mutlak dari 8 kurangi 13 min berapa? Min 5 ya. Nah, nilai mutlak dari negatif 5 itu min 5. Min 5 berarti min ketemu min plus ya, jadi 5 hasilnya. Bisa kan? Gitu ya. Kalau misalnya tadi kan bisa dikurangi ya. 8 kurangi 13 bisa lah ya dikurangi. Nah, sekarang kalau misalnya akar 5 dikurangi 2, dimutlakan gitu. Terus bagaimana? Sedangkan akar 5 dikurangi 2 kan tidak bisa dijumlahkan ya, karena beda. Ada akar 5-nya, yang itu enggak ada. Jadi caranya tinggal kalian lihat akar 5 sama 2 itu lebih besar mana. Nah, sekarang kita lihat 2-nya. 2 itu kita ubah ke bentuk akar ya. 2 itu sama dengan akar 4 kan. Akar 5 sama akar 4 lebih besar mana? Lebih besar akar 5. Maka dari itu, karena ini hasilnya positif, ingat tadi kalau hasilnya dia itu positif, dia itu nggak usah diubah. Ya udah tetap hasilnya berarti akar 5 dikurangi 2. Karena kalau misalnya dia itu X-nya si X-nya tadi lebih dari atau sama dengan 0, dia itu hasilnya ya hasil dari nilai mutlaknya X aja. Dan di sini X-nya itu akar 5 dikurangi 2. Nah, sekarang kita ke contoh yang kelima. Di contoh yang kelima, di sini 1 dikurangi akar 3. Nah, kita cari tahu dulu ini hasilnya positif atau negatif. Kalau positif tinggal tulis ulang. Mutlaknya diilangin, tulis ulang. Tapi kalau negatif, ingat harus dinegatifkan. Kayak tadi ya, negatif 6 ya harus dinegatifkan. Negatif 6 jadi 6. Nah, sekarang kita lihat 1 sama akar 3 besar mana? Kita lihat 1 itu, yang ini, itu sama aja kayak akar 1 kan? Akar 1 ya. Nah, sekarang akar 1 sama akar 3 besar mana? Oh, besaran akar 3. Berarti kalau misalnya bilangan yang lebih kecil dikurangi bilangan yang besar, hasilnya negatif. Karena hasilnya negatif, berarti ketika dihilangkan nilai mutlaknya, di sini harus negatif dari si X-nya. X-nya itu 1 min akar 3. Akar 3. Maaf ya. Berarti di sini negatifnya milik kedua-duanya. D itu milik 1, D itu milik 3. Tinggal dikali, namanya kali pelangi. Sama dengan negatif kali 1, berarti negatif 1. Negatif kali negatif akar 3, jadi plus. Karena negatif kali negatif positif. Tambah akar 3. Atau kalian boleh dituliskan dengan akar 3 dikurang 1. Jadi biasanya yang positifnya ditulis di depan. Gitu ya. Nah, contoh yang nomor 6. Jadi di sini ada 2 nilai mutlak. Ada 2 pasang ya. Ada 2. Jadi ada yang ini, yang pertama yang ini, yang kalian harus kerjakan. Nilai mutlak dari 3 dikurangi 9. Kalian tinggal kerjakan dulu 3 kurangi 9-nya berapa. Jadi tulis lagi mutlak yang ini. 3 kurangi 9 berapa? Min 6. Terus dikurangi 4. Nah, terus kalian lihat yang ini ya. Nah, yang ini nih dulu. Nilai mutlak dari negatif 6. Jadi yang lainnya kalian tulis aja dulu. Kita balik lagi. Nah, jadi nilai mutlaknya tulis lagi aja. Nilai mutlak dari negatif 6 yang di buletin kuning ini, nilai mutlak dari negatif 6. Ingat, hasilnya selalu positif ya. Itu 6 kan. Dikurangi 4 tulis sama dengan nilai mutlak dari, nah, operasikan dulu. 6 kurangi 4. Nilai mutlaknya tulis lagi. 6 dikurangi 4, 2. Nilai mutlak dari 2, karena positif hasilnya 2. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian bingung, ulang-ulang lagi aja pembahasannya atau bisa tanyakan langsung. Seperti itu.